Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 68. Mereka benar-benar menghabiskan waktu seharian untuk bersantai dan bersenang-senang di rumah Rehan. Tidak ada yang membahas soal pekerjaan sama sekali. Canda dan tawa menghiasi waktu luang mereka. Cecil dan Rehan seakan melupakan semua masalah yang menimpanya. Anissa dan Cecil memisahkan diri dari para lelaki. Mereka lebih memilih menikmati udara segar di taman bunga yang ada di belakang rumahnya. Aku nggak tahu kalau Kak Ray punya rumah di sini, ucap Cecil. Memangnya Mas Ray nggak pernah cerita atau kasih tahu tentang tempat ini? Tanya Anissa. Nggak pernah, boro-boro kasih tahu tempat kayak ginian, ngobrol aja nggak pernah. Dia kalau diajak ngobrol susah banget, padahal dulu dia orangnya sangat humble. Sekarang beda banget, udah dinginnya kayak kutub, cuek, galak lagi, terus suka marah-marah, ujar Cecil. Mbak gimana bisa sama Kak Rehan? Banyak perempuan yang coba dekati kakak tapi nggak ada yang bisa. Cuman 2 orang yang bisa bareng sama Kak Re sebelum Mbak Nisa. Itu pun sebelum dia menjadi sedingin sekarang, ujar Cecil. Anissa mengembuskan napas panjang mendengar pertanyaan yang Cecil lontarkan. Ceritanya panjang, Mbak juga sampai saat ini masih nggak percaya kalau udah punya suami di usia yang belum 20 tahun, ucap Anissa sembari tersenyum. Mbak sayang sama Kak Ray, tanya Cecil. Mbak juga nggak tahu Sil, jujur pernikahan kami sangat dadakan. Aku cuma pakai baju rumahan pas ke KUA, tapi ternyata dia sudah mempersiapkan segalanya di sana. Antara senang dan terharu, bingung juga nggak percaya kalau aku mau nikah sama orang nomor 1 waktu itu, ucap Anissa. Jadi kalian nikah bukan karena sama-sama mau? Tanya Cecil penasaran. Anissa menggelengkan kepalanya. Ceritanya panjang, Mbak gak bisa cerita semuanya karena ini menyangkut urusan pribadiku, ujar Anissa. Cecil hanya mengangguk dan tidak lagi menanyakan akan hal itu. Dia menghargai urusan pribadi Anissa. Mbak bisa masak enggak? Tanya Cecil pada Anissa. Bisa, kenapa emang? Anissa balik bertanya. Kalau beres-beres rumah, tanyanya lagi. Semua orang pasti bisa kalau sekedar beres-beres rumah. Memangnya kenapa sih? Kok tiba-tiba tanya kayak gitu? Ucap Anissa. Gak apa-apa, cuma tanya saja. Pantas Kak Ray lebih memilih Mbak Nisa dibanding Siska. Ternyata Mbak jauh lebih baik daripada dia, ujar Cecil. Mbak masih gak maksud sama ucapanmu Cecil, ujar Anissa. Cecil menarik napas panjang lalu menghembuskannya berlahan sebelum kembali berbicara. Sebenarnya Kak Rehan udah dijodohin sama Siska, tapi Kak Rehan gak mau menerima perjodohan itu, ucap Cecil. Kalau itu Mbak udah tahu, ujar Anissa santai. Mbak tahu, tapi kenapa Mbak diam saja? Bahkan saat Kak Ray dipaksa buat nikah sama wanita itu, tanya Cecil. Semua terserah sama kakakmu, Mbak gak akan memaksa dia untuk tetap bertahan bersamaku. Saat ada wanita yang lebih baik dariku datang padanya, mau bagaimanapun awal pernikahan ini gak didasari dengan rasa saling mencintai. Jadi Mbak gak akan mencegah dia jika dia ingin menikah dengan wanita itu. Dan sepertinya wanita itu yang sangat diinginkan oleh keluargamu untuk menjadi menantunya. Ya wajar saja, gadis belia sepertiku gak akan bisa jika bersaing dengan wanita berkelas seperti dia. Apalah dayaku yang hanya lulusan SMA, beda sekali dengan dia yang sepertinya lulusan dari universitas terbaik. Anissa menjelaskan, maaf Mbak, kemarin aku sempat membencimu, padahal sejak awal kita bertemu Mbak Nisa selalu membantuku, menyelamatkanku, tapi aku malah memarahi Mbak Nisa dan menginginkan Kak Ray buat terima perjodohan itu, ucap Cecil dengan mata berkaca. Tak apa, sudah sewajarnya kamu marah. Siapapun akan melakukan hal yang sama sepertimu jika berada di posisimu, ujar Anissa. Sejujurnya aku gak suka sama wanita itu. Dia memang lulusan universitas di LA, tapi dia terlalu terobsesi sama hartanya Kak Rehan, makanya dia diminta dijodohkan sama Kak Ray.
Terus kemarin mama bilang kami akan bangkrut kalau kakak gak nikah sama wanita itu. Mama bilang hanya dengan perjodohan ini papa bisa bebas dari kasus korupsinya yang dulu pernah dia lakukan. Aku gak mau menjadi miskin mbak, aku gak mau hidup susah apalagi saat aku masih sekolah seperti ini. Cecil mulai meneteskan air matanya. Tapi harta kakakmu kan gak bakalan habis, kamu gak akan jatuh miskin Sil, ujar Anissa. Tapi kata mama, Kak Ray bilang kalau dia udah gak punya apa-apa lagi. Katanya perusahaan yang dia kelola selama ini bukan milik dia lagi, ucap Cecil. Anissa berpikir sejenak, dia mencerna ucapan adik iparnya dan mulai paham dengan apa yang suaminya katakan. Dia tersenyum membelai kepala adik iparnya. Kamu tenang saja, kamu gak akan jatuh miskin kok, apapun yang kamu mau masih bisa kamu dapatkan, ucap Anissa sembari tersenyum. Tapi kata mama kita akan bangkrut, ujar Cecil. Tidak akan, mungkin kakakmu hanya gak mau menikahi wanita itu, ucap Anissa. Udah ya, jangan nangis gini, nanti cantiknya hilang loh, ucap Anissa sembari menghapus air mata yang membasahi pipi Cecil. Mereka berdua tidak sadar jika sejak tadi Rehan begitu antusias memperhatikan interaksi keduanya. Ada rasa senang dan rasa bangga sekaligus yang dia rasakan saat melihat keakraban istri dan adiknya. Sejak awal menikahi Anissa, dia sudah yakin jika sang adik akan dengan mudah menerimanya. Sikap lembut Anissa yang memang sangat diharapkan oleh sang adik yang membuatnya luluh dengan cepat. Ray, nyokap lu telepon nih, mau diangkat nggak? Tanya Leo. Terserah, jawabnya. Leo langsung menekan tombol hijau yang ada di layar ponselnya. Ya, halo Tan, sapa Leo. Leo, kamu lagi sama Rehan? Enggak, tanya Rina. Ya Tan, Rehan ada di sini, jawab Leo. Serahin ponselmu ke Rehan, titah Rina. Nih, tante nyariin lu, ujar Leo sembari menyerahkan ponselnya pada Rehan. Ada apa? Tanya Rehan. Kamu di mana? Adikmu nggak pulang semalam. Tolong cari dia. Mama takut dia kenapa-napa di luar. Dia nggak bawa apa-apa dari rumah. Nanti kalau dia kelaparan gimana? Ujar sang mama. Tenang saja, anak gadismu tidak akan kelaparan hanya karena tidak makan di rumah itu, ucap Rehan tegas. Apa dia bersamamu? Suruh adikmu pulang sekarang kalau dia masih ingat rumah, titah mama. Nanti akan saya sampaikan kalau tidak ada apa-apa lagi saya tutup teleponnya, ucap Rehan. Tunggu Ray, tolong pikirkan kembali pernikahanmu dengan Siska. Mama gak mau kalau sampai jatuh bangkrut dan papa di penjara. Mama bisa gila Ray, ujar Rina. Buat apa difikirkan? Bukankah mereka juga sudah memutuskan pernikahan itu karena saya miskin? Ujar Rehan. Mama yakin itu cuma akal-akalan kamu saja biar pernikahan ini dibatalkan. Tolong Ray, bicaralah pada Om Burhan bahwa kamu mau menikahi Siska dan kamu gak miskin. Mama mohon, pinta Rina. Maaf, saya tidak bisa, ujar Rehan. Dia pun langsung mematikan sambungan teleponnya dan mengembalikan ponsel itu pada Leo. Nyokap lu masih kekeh dengan perjodohan itu? Tanya Leo. Mereka nggak akan nyerah sebelum keinginan mereka tercapai, jawab Rehan. Lalu bagaimana dengan Om Andre? Kalau dia di penjara kasihan juga Tante Rina dan adikmu, ujar Leo. Gue dan Randy lagi cari cara buat ngatasin permasalahan itu. Walaupun perusahaan papa udah pindah tangan, setidaknya papa nggak akan dibui, ujar Rehan. Terus kalau soal lu udah nggak punya harta? Tanya Leo lagi. Lu pikir gue beneran miskin? Gue nggak akan miskin sampai 7 turunan sekalipun. Hanya saja sebagian besar hartaku sudah pindah ke tangan istriku, ucap Rehan. Benar-benar beruntung jadi Anissa. Tapi kenapa penampilan dia masih begitu saja? Gak kelihatan kalau dia orang kaya. Kalau Siska yang dapat harta lu, pasti dia akan berpoya-poya setiap hari. Beli barang-barang branded, liburan tiap waktu, keliling dunia, cetus Leo. Itulah bedanya dia dengan wanita lain. Dia tidak suka belanja atau menghamburkan uang hanya untuk berpoya-poya. Sudah, jangan dibahas lagi, yang lain masih main. Game? Tanya Rehan.
Lagi tidur mereka, jawab Leo. Kita main lagi? Atau lu juga mau tidur? Tanya Rehan lagi. Main lagi dong kalau lu mau. Gue belum ngalahin lu dari tadi, jawab Leo. Baiklah, mari kita bermain lagi, ucap Rehan. Mereka berdua bermain kembali permainan yang telah mereka tinggalkan. Tak terasa hari mulai senja. Anissa dan Cecil yang menyibukkan diri di taman belakang kembali ke dalam rumah. Mereka masuk ke dalam ruang tamu dan melihat para pria sedang tertidur semua. Nah, segitu dulu ya bab 68-nya. Mohon maaf hari ini Mimin cuman bisa update satu episode aja atau satu bab aja ya. Pokoknya makasih banget yang selalu stay tune ya dan setia. Mohon maaf juga baru update ya kakak ya, karena di keluarga ada yang sakit. Jadi waktunya belum bisa untuk update kemarin-kemarin ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Makasih, jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.